Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'd. Allahumma salli wa sallim ala hadzal nabiyil karim Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati serta generasi muda yang saya sayangi. Baiklah, pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan melanjutkan membaca buku Tafsir Al-Azhar yang disusun oleh Profesor Dr. Hamka. Pada kesempatan ini kita akan membacakan tafsir surah Baqarah dari ayat 84 sampai dengan ayat 86. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh akhadna mitsaqakum la tasfikuna dima'akum wa la tukhrijuna anfusakum min diyarikum thumma aqrartum wa antum tashhadun. Thumma antum haula'i taqtuluna anfusakum wa tukhrijuna fariqan minkum min diyarihim tazaharuna 'alaihim bil itsmi wal 'udwani wa iyyatukum usara tufaduhum wa huwa muharramun 'alaikum ikhrajuhum. Afatu'minuna bi ba'dil kitabi wa takfuruna bi ba'd. Fama jazaa'u man yaf'alu dzalika minkum illa khizyun fil hayatid dunya wa yawmal qiyamati yuradduna ila asyaddil azab wa ma Allahu bighafilin amma ta'malun. Ulaika alladzina ishtarawul hayatad dunya bil akhirah fala yukhaffafu anhumul adzabu wa la hum yunsarun. Dan ingatlah tatkala kami berbuat perjanjian dengan kamu, tidak boleh kamu menumpahkan darah kamu, dan tidak boleh kamu mengeluarkan diri kamu dari kampung halaman kamu, kemudian telah ikrar kamu, dan kamu pun menyaksikan. Kemudian kamu bunuh diri kamu, dan kamu keluarkan sebagian daripada kamu dari kampung halaman mereka. Berbantuan-bantuan kamu atas mencelakakan mereka dengan dosa dan permusuhan. Padahal jika mereka datang kepada kamu sebagai orang tawanan, kamu tebus mereka. Padahal telah diharamkan atas kamu mengeluarkan mereka. Apakah kamu mempercayai sebagian kitab dan kamu kafir dengan yang sebagian? Maka tidaklah ada ganjaran buat orang-orang yang berbuat demikian daripada kamu, melainkan kehinaan dalam kehidupan dunia ini. Dan pada hari kiamat akan dikembalikan mereka kepada sesangat-sangat azab. Dan tidaklah Allah lengah dari apa yang kamu kerjakan. Mereka itulah orang-orang yang membeli kehidupan dunia dengan akhirat.
maka tidaklah akan diringankan dari mereka siksaan itu, dan tidaklah mereka akan ditolong. Dibuka lagi suatu pemungkiran janji dari Bani Israel, yaitu janji mereka dengan Tuhan, sebagai pelaksanaan dari janji yang tersebut tadi. Janji hidup rukun sekeluarga dan sekaum. Kalau terjadi selisih, hendaklah diselesaikan dan didamaikan dengan baik. Dan ingatlah tatkala kami perbuat perjanjian dengan kamu, tidak boleh kamu menumpahkan darah kamu. Pangkal ayat 84. Demikian padatnya janji itu, sehingga jika ada darah tertumpah karena aniaya, tidak adalah darah kamu juga. Darah saudaramu adalah darah kamu sendiri. Tidak boleh kamu tumpahkan, tidak boleh kamu bunuh, dan tidak boleh mengeluarkan diri-diri kamu dari kampung halaman kamu. Jika timbul sengketa dan permusuhan sehingga ada anak saudaramu yang kamu usir, itu adalah diri kamu sendiri juga. Demikianlah janji yang telah mereka ikat dengan pengetahuan kesaksian Tuhan sendiri. Kemudian telah ikrar kamu. Artinya janji itu telah kamu ikrarkan akan dipegang teguh-teguh, tidak akan diubah-ubah lagi. Dan kamu pun menyaksikan. Ujung ayat 84. Artinya pemuka-pemuka yang ada waktu itu turut menyaksikan ketika janji diperbuat. Untuk mengetahui bunyi perjanjian-perjanjian ini, pokok dan uraiannya bertemu dalam kitab perjanjian lama yang bernama Kitab Ulangan. Seluruh isi perjanjian itu ada termaktub di dalamnya, terutama peringatan-peringatan agar mereka hidup bersatu dan berdamai, agar kuat mereka menghadapi musuh-musuh pada negeri yang akan mereka diami sudah keluar dari Mesir itu. Janji termaktub dalam kitab mereka, tetapi sebagai janji yang di atas tadi juga. Termaktub dalam kitab, mereka akui kebenarannya, tetapi mereka langgar dengan semena-mena. Ini dijelaskan dalam ayat selanjutnya. Kemudian itu mereka pun, pangkal ayat 85. Artinya di antara golongan mereka yang telah terpecah belah dan bermusuhan, kamu bunuh diri-diri kamu dan kamu keluarkan sebagian daripada kamu dari kampung halaman mereka. Inilah yang menjadi kenyataan di antara Bani Israel sendiri di zaman Rasulullah di negeri Madinah itu. Bani Qainuqa, Yahudi, membuat perjanjian persahabatan dengan suku Aus dan Arab Madinah. Bani Quraizah membuat pula perjanjian persahabatan dengan suku Khazraj. Bani Nadir akhirnya mengikat persahabatan pula dengan suku Khazraj. Oleh karena di antara Aus dan Khazraj zaman jahiliyah bermusuhan sampai berperang-perangan, maka pihak Yahudi yang berpecah itu mengambil persahabatan dengan masing-masing pihak untuk menghantam lawannya. Setelah agama Islam datang, Aus dan Khazraj bersatu kembali di bawah pimpinan Rasulullah. Namun Bani Israel tetap berpecah. Setelah di zaman jahiliyah itu pernah terjadi peperangan, maka terjadilah tawan-menawan dan terjadi pengusiran dari kampung halaman. Terjadilah bunuh-membunuh sesama keturunan. Itu sebab disebut kamu bunuh diri kamu, karena membunuh teman saudara sama dengan membunuh diri sendiri. Berbantu-bantuan kamu atas mencelakakan mereka dengan dosa dan permusuhan. Maka kalau orang lain berbantu-bantuan pula tetapi atas dosa dan permusuhan, maka janji yang telah kamu ikrarkan di muka Allah dan dengan penuh kesaksian itu telah kamu injak-injak sendiri. Padahal jika mereka datang kepada kamu sebagai orang-orang tawanan, kamu tebus mereka. Setelah terjadi peperangan Bani Quraizah dan Bani Qainuqa, yang kedua belah pihaknya bersekutu dengan kabilah Arab yang bermusuhan pula, yaitu Aus dan Khazraj. Kalau ada orang Bani Israel tertawan oleh pihak Arab, segera kamu tembus mereka dari dalam tawanan. Jika ditanya mengapa ditembus, kamu jawab tidaklah pantas seorang keturunan darah Bani Israel menjadi tawanan. Sebabnya demikian itu sangat hina dalam pandangan Taurat. Itulah maksud ayat. Padahal telah diharamkan atas kamu mengeluarkan mereka. Artinya, mengapa dalam hal menebus mereka dari tawanan itu kamu kembali memegang isi Taurat, padahal mengeluarkan mereka dari kampung halaman mereka dan memerang mereka pun diharamkan atas kamu oleh kitab Taurat itu juga. Seketika menebus kamu berpegang teguh pada Taurat, tetapi sebab-sebab mengapa mereka tertawan, yaitu perpecahan antara kamu, tidak kamu ingat. Hendaknya tutuplah pangkal perpecahan sesama sendiri ini sejak bermula, dengan hanya di ujung saja memegang Taurat, sedang di pangkal telah bocor. Apakah kamu mempercayai sebagian kitab dan kamu kafir dengan sebagian lagi? Kamu tebus saudaramu dari tawanan karena beriman kepada sebagian daripada isi kitab. Sedang yang sebagian lagi, yaitu supaya jangan bunuh-membunuh dan usir-mengusir, tidak kamu jalankan. Kemudian dijelaskan Tuhanlah akibat kecelakaan bagi mereka karena memegang isi kitab dengan timpang itu. Maka tidak adalah ganjaran bagi orang-orang yang berbuat demikian daripada kamu, melainkan kehinaan dalam kehidupan di dunia ini. Sebab isi kitab tidak lagi kamu pegang dengan sungguh-sungguh dan janji dengan Tuhan telah kamu pemurah-pemurah. Kehinaan akan menimpa kamu di dunia ini sebab kesatuanmu telah pecah. Tuhan mempunyai undang-undang sendiri terhadap pergaulan manusia di dunia ini.
Masyarakat yang sudah seperti demikian tidak diharap akan dapat mengangkat muka lagi. Mereka akan jatuh hina. Dan dalam masa 10 tahun Nabi kita SAW di Madinah, memang satu demi satu hancur kekuatan Bani Israel itu karena salah mereka sendiri. Yang sedianya tidak akan kejadian kalau bukan kerusakan-kerusakan jiwa di kalangan mereka. Dan pada hari kiamat akan dikembalikan mereka kepada sesangat-sangat azab. Karena segala janji dimungkiri, kitab suci diubah-ubah, perintahnya tidak dijalankan dan diantara sesama sendiri bermusuh-musuhan. Dan tidaklah Allah lengah daripada apa yang kamu kerjakan. Ujung ayat 85. Peringatan di ujung ayat ini adalah bayangan dari Tuhan terhadap mereka tentang nasib yang akan mereka terima lantaran segala kesalahan itu. Bani Nadir kesudahannya diusir habis, surah Al-Ahzab. Bani Quraizah disapu bersih, surah Al-Ahzab, karena mengkhianati janji dengan Rasulullah, dan benteng Khaybar dimusnahkan. Mereka itulah orang-orang yang telah membeli kehidupan dunia di akhirat. Pangkat ayat 86. Alangkah tepat ungkapan ini. Untuk merebut hidup dan kemegahan dunia yang fana, kedudukan pendeta-pendeta, ketinggian dalam pandangan masyarakat pengikut yang bodoh-bodoh. Mereka lemparkan isi Taurat mereka oleh karena kalau dituruti isi Taurat pegangan itu sebenar-benarnya niscaya mereka terpaksa menerima Al-Quran dan mengakui Nabi SAW. Kalau isi Taurat dan Al-Quran itu mereka ikuti, selamatlah mereka dunia dan akhirat. Apatah lagi di akhirat, tetapi mereka tidak mau menerima kebahagiaan akhirat itu untuk mempertahankan kemegahan dunia. Akhirnya akhirat tidak dapat, dunia yang dipertahankan itu hilang pula dari tangan. Maka tidaklah akan diringankan bagi mereka siksaan itu, baik siksaan dunia dengan kekalahan mereka yang berturut-turut, sehingga akhirnya di zaman Khalifah Umar bin Khattab, sisa-sisa mereka yang tinggal pun disapu bersih. Tidak boleh seorang jua pun tinggal di Jazirah Arab, padahal tidaklah mereka dipaksa sekali juga masuk Islam. Bahkan mereka diberi kehormatan sebagai ahlul kitab. Di akhirat pun niscaya azab itu tidak juga akan diringankan dan tidaklah mereka akan ditolong. Ujung ayat 86. Penolong yang sebenarnya dalam kesusahan manusia hanyalah Tuhan. Tetapi kalau Tuhan yang didurhakai, siapa orang lain yang akan sanggup menolong? Dan kalau kita pikirkan lagi, orang Yahudi di seluruh dunia di zaman sekarang hanyalah kira-kira 15 juta banyaknya. Sedangkan kaum muslimin menurut catatan setengah pencatat telah mencatat jumlah sampai 500 juta. Tersebar di seluruh tanah yang penting di timur dan tersebar di mana-mana di dunia. Berapa kali pula mereka telah terpecah sesama sendiri? Bukankah seketika orang Islam dikeluarkan dari Spanyol habis-habisan setelah kekalahan kerajaan Bani Ahmar di Granada? Tidak ada orang Islam di negeri lain yang sungguh-sungguh membela. Bukankah peperangan hebat terjadi 300 tahun yang lalu di antara kerajaan Islam Turki dan kerajaan Islam Persia atau Iran karena bertentang mazhab pada lahirnya dan perebutan tanah kuasa pada batinnya? Dan di saat-saat itu pula lah mulai berkembang penjajahan negara-negara barat kepada negara-negara Islam. Moga-moga ayat yang dimulai untuk orang Bani Israel ini yang tinggal tertulis untuk kita menjadi iktibar dan perbandingan bagi kita. Karena hukum perjalanan sejarah di dunia ini telah diatur oleh Allah dalam satu aturan yang adil, sebagaimana yang banyak ditulis oleh seorang ahli filsafat sejarah Islam sendiri, Allamah Ibnu Khaldun. Moga-moga kita kembali dengan berpedoman kepada Al-Quran. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.